Baik, silakan masuk. Sore dok. Sore ibu, bisa duduk di sini. Iya. Aspek yang dinilai pertama adalah melakukan sambung rasa dengan pasien. Baik, perkenalkan, saya dengan Dr. Herlin yang berjaga di klinik pada hari ini. Saya berbicara dengan ibu siapa? Saya Prasanti Devi. Pak Santi. Usianya berapa? Usia saya 23 tahun, Dok. 23 tahun. Pekerjaannya sebagai apa? Pekerjaan saya untuk saat ini saya jadi mahasiswa, Dok. Mahasiswa. Iya. Selanjutnya adalah melakukan anamnesis dengan menanyakan keluhan penderita, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit keluarga, dan juga kehidupan sosial ekonomi. Baik, jadi sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Mohon dijawab dengan jujur. Ya. Oke. Ibu ada keluhan apa datang ke sini? Jadi gini, Dok, belakangan ini mata saya itu agak kerasa gatal-gatal dan sedikit kabur kalau saya ngeliat objek gitu, Dok. Baik. Iya. Jadi kelaparan dan kabur ini kira-kira ibu udah rasakan berapa lama? Ini sih kayaknya kurang lebih 3 atau 4 hari yang lalu sih ya saya ngerasa kayak gini matanya. 4 hari, berarti memberat pada hari ini ya, Iya. saya datang Iya. ke dokter. Kalau boleh tahu di mata yang mana? Apakah di satu mata atau di keduanya? Satu mata aja sih, Dok, di sebelah kanan Di saya. sebelah kanan, Iya. berarti mata kanan ya. Kalau boleh tahu, gatal dan kabur ini apakah sampai mengganggu aktivitas ibu ya? Ya dibilang mengganggu sih nggak juga, tapi ya ngerasa nggak nyaman aja sih, Dok. Kalau misalnya dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa hal itu mengganggu ibu? Dari skala 1 sampai 10 mungkin di skala 6 sih ya. 6 ya, Iya. di skala 6. Kemudian apa kira-kira yang memperberat dari keluhan ibu? Misalnya saat ibu tidur atau saat ibu bermain HP gitu? Kalau gatal itu makin parah sih, kerasa banget waktu saya kalau lagi di luar ruangan. Karena kan mungkin cuaca juga lagi angin keras gitu kan, jadi kalau saya lagi di luar ruangan, lagi bawa motor di jalan itu kayak agak kerasa lebih gatal, Iya. kena angin gitu. Kemudian kalau gejalanya tambah parah, apa yang ibu lakukan kira-kira untuk meminimalkan keluhan ibu? Untuk saat ini sih saya nggak berani ngapa-ngapain, Dok. Saya nggak pakai obat apa, saya nggak pakai apa, paling cuman saya pakaiin air bersih aja. Berarti dibersihkan pakai Iya. air saja ya. Kemudian berarti ibu belum pernah ada pengobatan apapun? Belum. Apakah ada gejala lain selain yang ibu rasakan? Nggak ada sih. Nggak ada. Ya. Kalau untuk riwayat penyakit terdahulu, apakah sebelumnya ibu juga pernah merasakan hal yang sama seperti ini? Enggak, ini baru pertama kali sih saya. Baru pertama kali ya. Kalau dari keluarga ibu, apakah ada juga misalnya dari bapak atau ibu gitu? Nggak ada. Nggak ada, berarti baru ibu Iya. saja masalah Iya. seperti ini di keluarga. Kalau kehidupan sosial ibu, apakah ibu lebih banyak berada di luar ruangan atau di dalam ruangan? Kalau saya sih aktivitasnya sih emang kebanyakan di luar ruangan. Saya emang bekerjanya emang di luar ruangan. Memang Iya. bekerja di luar ruangan. Iya. Baik. Kemudian apakah ibu ada menderita penyakit genetik atau penyakit sistemik seperti diabetes mellitus? Nggak ada. Tidak ada. Iya. Tidak ada penyakit penyerta. Selanjutnya adalah melakukan informed consent, menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan, melakukan tindakan aseptik, serta memposisikan pasien sesuai posisi yang benar. Baik, jadi untuk menegakkan diagnosis, saya memerlukan beberapa pemeriksaan yang harus saya lakukan pada ibu. Di mana ada 2 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan segmen anterior dan juga pemeriksaan tekanan pada bola mata. Jadi di sini saya akan menyantarkan cahaya dan juga melakukan penekanan pada bola mata ibu. Jadi apabila ibu merasa tidak nyaman, ibu bisa tetap rileks. Apakah ibu bersedia untuk diperiksa? Bersedia, Dok. Baik, ibu bisa bersiap-siap dengan tetap duduk di sini sambil saya melakukan tindakan aseptik. Baik, ibu, untuk pemeriksaan pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada segmen anterior. Jadi ibu bisa berdiri tegak dan memandang lurus ke depan, ibu.
Pada pemeriksaan segmen anterior bola mata, kita akan memperhatikan kulit palpebra, apakah ada edema, hiperemia, hematoma, benjolan-benjolan. Apabila ada benjolan, apakah kulit di atas benjolan terfiksasi atau dapat digerakkan. Kemudian, kita periksa lebar rima palpebra, apakah kanan dan kiri sama lebar, gerakan membuka dan menutup mata, apakah ada yang tertinggal gerak atau tidak. Kemudian kita akan mengamati silia dan juga margo palpebra. Baik, selanjutnya saya akan melipat kelopak mata Ibu keluar. Kemudian palpebra superior dilipat ke arah luar atau eversio dan diamati warna mukosa, adanya benjolan-benjolan sikatrix, benda asing, bangunan-bangunan folikel, cobblestone, dan lain-lain. Selanjutnya adalah memperhatikan kornea menggunakan lampu senter dari arah 45 derajat temporal kornea agar tidak silau. Kemudian amati kejernihan, bentuknya, ukuran, kecambungan, permukaan licin atau kasar, adanya pembuluh darah, pterygium, dan lain-lain. Kemudian kita harus memeriksa sensibilitas kornea menggunakan kapas bersih yang dipilin dengan kapas disentuhkan ke arah temporal ke sentral kornea. Baik, Ibu bisa memandang ke tengah atau ikuti tangan saya. Kemudian mata yang satu. Terima kasih, Ibu. Setelah melakukan pemeriksaan kornea, selanjutnya kita harus memeriksa kedalaman dari bilik mata dengan menggunakan sinar yang diarahkan dari temporal limbus. Kemudian kita harus menentukan kedalaman dan juga kejernihannya. Baik, Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa refleks pupil Ibu. Jadi Ibu bisa memandang lurus saja ya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan refleks pupil terhadap cahaya langsung secara direct. Kemudian cahaya tidak langsung, indirect. Dan kita akan memperhatikan bentuk pupil, apakah bulat atau tidak, apakah dia sentral atau tidak. Kemudian kita juga memeriksa iris, periksa bentuknya, gambaran, warna, dan apakah terdapat sineksia. Terima kasih, Bu. Jadi pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan tekanan bola mata. Di sini saya akan menekan kelopak mata Ibu. Jadi pertama Ibu bisa relax saja dan duduk dengan menatap ke bawah. Matanya menatap ke bawah. Saya akan mulai dengan mata yang sebelah kanan terlebih dahulu. Kemudian mata sebelah kiri. Selanjutnya adalah menginterpretasikan hasil, kemudian melakukan tindakan aseptik setelah melakukan pemeriksaan. Baik, Ibu, jadi dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan tadi, yaitu pemeriksaan segmen anterior dan juga pemeriksaan tekanan bola mata, saya tidak mendapatkan hasil yang normal. Dimulai dari segmen anterior itu pemeriksaan kornea, refleks kornea, sensibilitas kornea, kemudian iris, pemeriksaan pupil, diameter rima palpebra, kemudian kelopak mata Ibu, dan juga silia pada bulu mata itu tidak ditemukan sekret atau hal-hal yang lain yang mencurigakan. Jadi semua normal, Ibu ya. Kemudian pada saat pemeriksaan tekanan bola mata juga saya tidak mendapatkan adanya perbedaan tekanan antara yang mata kanan dan mata kiri. Tidak ada tekanan yang lebih tinggi atau tidak ada tekanan yang lebih rendah. Jadi normal juga, Ibu ya. Berarti kira-kira keluhan yang Ibu alami ini mungkin karena Ibu sering berada di luar ruangan dan terpapar debu, mungkin yang membuat itu gatal dan juga ada terasa seperti kabur. Nanti saya akan memberikan
obat tetes mata. Jadi bisa ibu teteskan 3 kali 2 tetes dalam sehari, dan apabila gatal mungkin bisa ditambah di tetes sebelumnya. Kemudian saran saya, ibu sebaiknya apabila berada di luar ruangan itu menggunakan pelindung mata seperti kacamata agar meminimalisir debu yang masuk ke mata ibu. Apakah ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah dok, cukup. Sudah cukup ya. Baik, itu saja ibu. Nggih, jadi ibu dipersilakan meninggalkan ruangan. Semoga cepat sembuh ibu. Ya. Terima kasih. Kasih dok.